A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adapun pemilik hati yang lapang, saya nukil daripada pembahasan ini dari kitab Ad-Durarul Muntaqat minal Kalimatil Mulqat, yaitu tulisan atau kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Amin Asy-Syaqawi hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwasanya di antara ciri orang-orang yang memiliki hati yang lapang adalah orang-orang yang bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Dan ini merupakan kunci daripada sebab yang menjadikan hati seseorang itu bahagia, yang menjadikan hati seseorang itu lapang, yaitu dia menerima dan meyakini bahwasanya tidak ada satupun kejadian yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, ya. Dan wajib bagi kita semuanya untuk mengimaninya, dan ini merupakan salah satu bagian daripada rukun iman yang 6, yang mana apabila tidak diimani maka akan runtuh pula seluruh rukun-rukun yang lainnya. Coba kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Badar, dan perang Badar itu ada dua kali, Pak, Badar Sughra dan Badar Kubra. Bagaimana perang ini? Coba kita lihat, perang yang sangat tidak seimbang antara orang-orang kafir Quraisy dengan Rasulullah dan para sahabatnya, yang mana datang bukan tujuannya untuk berperang. Dan orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa ini adalah peperangan, sehingga mereka datang dengan membawa 1000 pasukan, dengan onta, dengan segala perbekalannya, dengan segala peralatan perangnya. Lalu lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat, jumlahnya kurang lebih ada 314 orang atau 317 orang. Ketika terjadi perang ini, ikhwati fillah, apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, innaka intahlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardh. Ya Allah, sekiranya engkau binasakan daripada isabah itu sejumlah kecil dari kaum muslimin pada saat itu, karena hanya mereka saja, para sahabatnya jumlahnya segitu saja. Ya Allah, jika engkau membinasakan daripada sekelompok kecil daripada hamba-hambamu ini, yaitu para sahabat ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas permukaan bumi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengadukan kondisi beliau dan kondisi para sahabat beliau pada kondisi perang Badar. Lalu apa jawaban dari Allah SWT? Kira-kira apa jawaban dari Allah, Pak? Allah Subhanahu wa taala turunkan 3000 malaikat. 3000 malaikat, Pak. Sehingga tidak ada yang menebas, tiba-tiba leher sudah ada yang jatuh, kepala ada yang jatuh, ada kaki yang patah, padahal tidak ada orang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari pasukannya yang tidak dilihat oleh manusia, tapi dirasakan kehadirannya. Ini menunjukkan bahwasanya manakala kita memiliki kesulitan dalam hidup kita, kita adukan kepada Allah, Allah akan datangkan kepada kita pertolongan dari jalan yang tidak kita sangka, dari jalan yang tidak kita duga, ya. Yang kita menganggap ini habis sudah ini. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia akan habis sudah, nggak ada sudah. Tapi manakala lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat benar-benar yakin bahwasanya pertolongan Allah SWT pasti datang, maka mereka adukan permasalahannya kepada Allah SWT. Ini ikhwati fillah, di antara tanda lapangnya dada atau hati seseorang, dia adukan permasalahan hidupnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di antara tanda hati orang yang lapang adalah dia yakin bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang hakiki itu hanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ikhwati fillah, tidak ada yang senang itu senang saja terusnya, nggak ada sedihnya, ya. Tidak ada orang itu yang kaya itu kaya terus, nggak pernah susah, nggak ada orang itu senang-senang terus, nggak pernah susah, nggak ada. Jadi di dunia ikhwati fillah, tidak ada satu permasalahan yang menetap pada satu keadaan.
Oleh sebab itu kata para ulama kita, mereka mengatakan dawamul hal minal mihal, menetapnya satu keadaan itu sesuatu yang mustahil. Maka di dunia ini adalah tempat kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan meskipun dengan cara-cara kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah. Maka yakinlah sesungguhnya kenikmatan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, ketenangan yang sejati itu hanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ana untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk bersabar. Untuk banyak bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa diri kita. Kemudian menguatkan kembali tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhir dari buah tawakal itu, Pak, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan cukupkan urusan hidupnya. Allah pasti cukupkan. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan hidup kita adukan kepada Allah. Ya. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca di antaranya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami itu Allah. Biarlah Allah yang menjadi wakil bagi kami dalam semua urusan hidup kami. Perbanyak baca doa ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, memenangkan mereka dari musuh-musuh mereka, kemudian menjadikan orang yang wafat dari mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan merahmati mereka semuanya. Allahumma amin. Kita tutup wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.